tentang firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi ada hal-hal yang perlu dibangun di dalam kehidupan kita. Dan kita itu perlu mengejar yang mendatangkan damai sejahtera itu. Di hari-hari ini kita belajar arah ini karena apa? Saya melihat bahwa di hari-hari terakhir ini banyak hal-hal yang membuat setiap orang itu tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Mungkin karena berbagai-bagai hal yang membuat itu menjadi tidak ada damai sejahtera. Seperti hari-hari ini mungkin banyak hal yang terjadi, ya, kondisi ekonomi atas bangsa kita, terutama untuk kota Jepara, itu saya melihat semakin belum ada titik-titik terobosan yang membuat setiap orang itu tetap ada damai sejahtera. Kondisi politik yang mungkin hari-hari ini juga lagi saling bersaing untuk kita tetap fokus bagaimana kita harus mengerjakan perkara ini. Dan ada hal-hal yang mungkin bagi anak-anak Tuhan ketika melihat di mana ada hal-hal yang melalui media apapun membuat menjadi bingung, jadi itu damai sejahtera itu jadi rasanya gimana sih hari ini itu. Seperti hal-halnya tentang pemahaman kita mengenai firman Tuhan, ada yang menjadi bingung karena berbagai pengajaran, berbagai ajaran itu muncul di mana-mana. Dan orang itu menjadi bingung, tidak damai di situ. Dan itulah yang membuat bagaimanapun anak-anak Tuhan ini harus tetap mengejar bagaimana ada damai sejahtera, ada sukacita, ada di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan itu mengalami. Di sini dikatakan bahwa marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu sebenarnya adalah ada satu perasaan yang benar-benar lega, ya, kita melihat. Jadi kalau kita mengejar bagaimana damai sejahtera, sebenarnya sumber damai sejahtera itu adalah Allah sendiri. Ini dikatakan di dalam Yesaya 26 ayat 3, saya baca buat Bapak Ibu Saudara semua. Yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Berarti yang menjadi panutan utama, yang kita kejar adalah sumbernya, yaitu Yesus sendiri. Kita akan melihat bagaimana kehidupan kita ketika hari-hari ini mungkin muncul perkara-perkara di mana kehidupan kita tidak damai. Kita perlu menilik kembali, kita perlu melihat ke belakang kehidupan, bagaimana kita mau mengejar damai sejahtera itu. Kita perlu kembali ke belakang, meninjau apa yang pertama kali kita katakan kepada Tuhan. Kita perlu mengerti komitmen awal kita. Ada tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan itu sebenarnya masih ada enggak sih hari ini? Kenapa hari ini saya gelisah? Kenapa hari ini menghadapi kehidupan di dunia ini terasa tidak
tidak semangat, dan ketika ada tekanan-tekanan mungkin dalam pekerjaan, tekanan di dalam pengajaran kanan kiri itu jadi membuat saya itu kayak bingung bimbang gitu. Dan itu kita perlu kembali dari awal. Yang pertama, kita kembali komitmen pribadi kita kepada Allah. Kepercayaan penuh kepada Tuhan, kita menengok kembali ya. Masihkah kita itu benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Menjadikan Yesus yang utama dalam hidup kita. Itu yang perlu kita kembalikan kepada di dasar hati kita. Apakah benar-benar Yesus itu yang utama di dalam hidup saya? Mungkin kita bisa menyadari perkara ini bagaimana ketika kita memulai hidup pagi ini. Sebenarnya saya tetap menjadikan Yesus itu jadi sentral kehidupan saya atau tidak. Mungkin ketika di dalam menghadapi masalah, apakah saya pernah mengandalkan dia menjadi tingkat kepercayaan saya tetap penuh kepada dia, atau dengan logika yang ada atau dengan pola pikir manusia saya untuk menyelesaikan masalah itu. Itu yang menjadi tinjuan kita. Tingkat kepercayaan kita, tingkat di mana komitmen pribadi kita ketika awal mula kita mengenal Tuhan. Damai sejahtera itu akan ada ketika kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah kita, menyerahkan segala apapun kendala masalah itu kepada Tuhan. Contoh awal saja di dalam setiap kita. Ketika kita bangun tidur, apakah kita melihat, mengingat masalah, atau melihat kehidupan kita dengan biasa, bangun pagi, lihat status, ataukah kita tetap memulai dengan berdoa kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan nomor satu. Itu menunjukkan kita mengutamakan Tuhan dari segala. Membangun kembali kepercayaan kita, komitmen pribadi kita kepada Tuhan. Yang kedua, adakah iman di dalam setiap kehidupan kita sampai hari ini? Masihkah ada iman di antara kita? Jangan-jangan kita sudah percaya dengan realita yang ada. Ketika kita menghadapi masalah-masalah, pola pikir kita mulai, kok ini tidak ada Tuhan ya, kok tidak ada kepercayaan yang penuh. Ketika seperti firman Tuhan katakan bahwa sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Iman sebiji sesawi aja bisa memindahkan. Dan hari ini, masihkah ada iman di antara kita? Masihkah kita percaya sepenuhnya kepada Allah kita yang mengerjakan perkara-perkara dahsyat di dalam setiap kehidupan? Itu yang kedua. Jadi damai sejahtera itu akan kembali berada di dalam setiap kehidupan kita. Ketika pertama tadi saya katakan ada kepercayaan yang penuh, komitmen yang kita bangun dari awal ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita terima Yesus, menaruhkan segalanya dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, membangun iman kita. Iman kita tetap ada di sana. Iman kita benar-benar kokoh di sana. Percaya dasar dari sesuatu yang tidak kita lihat. Itu muncul di sana. Bukan realita kehidupan sampai hari ini. Kok aku begini sampai ini? Jadi tidur aja susah. Masih mikir bagaimana ini. Kok aku nggak damai. Yang ketiga, ada penyerahan kepada Allah.
Di dalam Amsal 3 ayat 6 dikatakan bahwa akuilah dia dalam segala langkahmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika segala sesuatunya kita letakkan di bawah kaki Kristus, ketika segala sesuatunya kita sumelah kepada Tuhan, ketika ada penyerahan, pasti ada penyertaan Tuhan. Itu yang saya mau katakan, bahwa ketika hati kita gelisah, tidak damai, letakkan di bawah kaki Kristus, taruh segalanya di sana, dan penyertaan ilahi itu akan menyertai kita, dan damai sejahtera ilahi itu turun dan menyertai hidup kita. Tiga hal ini biarlah itu menjadi dasar kehidupan kita, menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar hatinya damai, hatinya benar-benar mengasihi Allah, tidak lagi menjadi gampang gugup ketika menghadapi masalah, ketika ini bagaimana, bahkan ada yang tidak bisa tidur, harus bagaimana tidurnya, harus begadang sampai jam berapa karena bingung, ini ada apa sih hidup saya, kok tidak tenang. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah tidak ada dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera hanya di dalam Tuhan. Baru komitmen kita untuk kita percaya kepada Allah. Baru komitmen kita taruhkan kembali iman itu. Dan penyerahan diri membuat penyertaan Allah terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Satu ayat terakhir kita baca di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi kuncinya ketika kita tetap membangun komitmen pribadi kita, menaruh kepercayaan, marilah kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu yang akan menumbuhkan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa pagi ini. Jadi saya akan bagi menjadi 3 bagian ya untuk pokok doa pagi ini.